Ya, selamat pagi, salam Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Nanti kita lanjutkan ayat 11 sampai dengan ayat 14. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dengan segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah melihat kupu-kupu. Ada begitu banyak jenis atau spesies kupu-kupu yang pernah kita lihat. Ada yang kecil, ada yang besar, berwarna-warni. Dan kalau kita lihat, perhatikan, semua indah, sedap dipandang mata. Terbang ke sana kemari, hinggap di bunga, menghisap madunya, kemudian terbang lagi, berpindah ke bunga yang lain, menghisap madu lagi, dan seterusnya. Merupakan sesuatu yang menyenangkan, menyukacitakan. Tetapi apakah kita tahu, menyadari, untuk menjadi seekor kupu-kupu yang bagus, indah, menyenangkan, itu memerlukan satu proses, memerlukan satu tahapan-tahapan yang sebetulnya tidak mudah untuk dijalani. Bukan saja ketika kupu-kupu itu bertelur, kemudian dalam waktu tertentu, kemudian telur itu menetas, kemudian menjadi kupu-kupu yang baru. Tidak. Tapi binatang ini sangat boleh dikatakan istimewa. Dari telur kemudian menetas menjadi ulat. Nah, setelah menjadi ulat kemudian menjadi kepompong. Nah, dari kepompong ini kemudian baru menjadi kupu-kupu yang baru. Nah, ini merupakan satu proses yang tidak mudah. Ya.
Dari seekor kupu-kupu kemudian bertelur. Dari satu makhluk yang indah, menyenangkan. Tapi kemudian dari telur keluar binatang yang boleh dikatakan tidak menyenangkan karena seringkali merugikan. Saya seringkali menggambarkan ulat itu gilani, ya, nggateli, ngrogoti, ya, sangat tidak menyenangkan. Tapi kemudian setelah itu prosesnya adalah ulat yang berbulu itu kemudian bulunya menjadi rontok, ya, dari tubuhnya mengeluarkan cairan. Dari cairan itu kemudian bulu-bulu rontok itu dibuat kepompong, dan ulat yang sudah gundul itu ada di dalam kepompong itu. Ya. Bukan berarti kemudian mati, tapi merupakan satu proses dari ulat menjadi kupu-kupu, dari kepompong yang boleh dikatakan buntet itu kemudian kekuatan dari ulat yang ada di dalam kepompong itu kemudian berusaha untuk keluar. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ya, kalau saya dulu mempelajari tentang hal ini, memperhatikan proses ini, ya satu proses yang tidak mudah. Tapi toh akhirnya bisa. Sekalipun tidak mudah, sekalipun sulit, tetapi akhirnya bisa menjadi kupu-kupu yang baru. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti dikatakan di dalam firman Tuhan ini, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekalipun kita tidak bisa menyelami apa yang dikerjakan oleh Tuhan dari awal sampai akhir. Memang kehidupan kita ini sangat terbatas, kemampuan kita tidak seberapa, tetapi kita tahu bahwa di dalam proses yang dikerjakan oleh Tuhan itu pasti, ya, semua Tuhan buat menjadi indah pada waktunya Tuhan. Dalam firman Tuhan ini juga dikatakan salah satunya ada waktu untuk menanam, tetapi juga ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Pada waktu-waktu untuk menanam itu adalah satu proses di mana harus dengan susah payah menyiapkan lahannya, harus susah payah menyediakan benihnya, harus tahu waktunya bagaimana nanti tanaman itu bisa tumbuh dan lain sebagainya. Itu satu proses. Tapi proses-proses yang tidak mudah ini, yang sulit ini, akhirnya bisa memetik apa yang ditanam itu. Di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat manusia yang ada di dalam dunia ini tidak terlepas dari proses yang dikerjakan oleh Tuhan. Masing-masing bisa berbeda-beda, tapi proses itu pasti akan terjadi dan kita tidak tahu, ya, seperti apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa menyelami seluruhnya. Apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Tapi yang pasti bahwa semua Tuhan akan buat menjadi indah pada waktunya. Demikian juga saat-saat ini ketika kita bangsa Indonesia, bahkan bukan bangsa Indonesia saja tapi juga seluruh
bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini sedang menghadapi wabah virus corona, di mana di Indonesia ini sudah hampir 2 bulan diketahui bahwa ada virus corona, ada orang yang sudah positif terpapar virus corona ini sampai hari ini. Yang menjadi positif masih terus bertambah sekalipun jumlahnya sudah berkurang. Yang meninggal juga masih ada. Ya, kita bersyukur bahwa yang sembuh sudah banyak. Tetapi toh masih terjadi sampai hari ini. Demikian juga dampak akibat dari mewabahnya virus corona ini. Kita ketahui bersama, bahkan kita rasakan bersama, di mana perekonomian ya mulai terganggu, kemudian pendidikan mulai terganggu, kehidupan sosial masyarakat ya mulai terganggu, usaha pekerjaan mulai terganggu, pendapatan mulai berkurang. Kita yang seharusnya bisa beribadah ya di gereja, tetapi kita tidak bisa beribadah ke gereja. Sekalipun demikian, kita tetap bisa mengadakan misbah-misbah keluarga di rumah masing-masing. Keadaan-keadaan seperti ini adalah merupakan satu proses, kita percaya. Sekalipun sulit untuk dipahami, sulit untuk dimengerti, tetapi kita sangat percaya bahwa nanti saatnya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah. Kita sangat percaya bahwa Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana seorang Sadrah, Mesah, Abednego, orang-orang yang ada di pembuangan, mereka tetap hidup percaya kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan ketika Raja Nebukadnezar pada waktu itu membuat patung emas untuk disembah dan memaklumkan semua harus menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan ketika Sadrah, Mesah, Abednego tidak mau menyembah, diketahuinya, dan kemudian mereka ditanya, apabila tidak mau menyembah patung emas yang dibuat oleh raja, maka akan dimasukkan ke dalam dapur api. Itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Dihadapkan dengan masalah yang besar, ya. Keadaan yang sulit pada waktu itu, taruhannya adalah nyawa. Demikian juga Daniel, seorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, rajin, bersih. Ya. Kemudian banyak di antara rekan-rekan sekerjanya yang tidak senang. Maka mencari-cari kesalahan tidak ditemukan. Salah satunya adalah, Daniel menyembah kepada Allahnya, tidak menyembah kepada sesembahan raja. Maka dibuatlah undang-undang, barang siapa tidak menyembah kepada yang disembah oleh raja, maka akan dimasukkan ke dalam
gua singa. Masalah persoalan terjadi. Tetapi dalam keadaan seperti itu, mereka tetap mempertahankan imannya. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, Allah yang aku sembah pasti akan menolong aku. Jikalau toh tidak, aku tidak akan pernah menyembah patung emas yang didirikan oleh Tuanku Raja. Demikian juga Daniel pada waktu itu, demi didengar apa yang dimaklumatkan oleh Raja, Daniel tetap melakukan seperti apa yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari tetap naik ke atas lotengnya, beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Dan akhirnya diketahui, ya, Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam dapur perapian. Daniel kemudian dimasukkan ke gua singa. Ya, harus mengalami masa-masa yang sulit, harus mengalami penderitaan, harus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Memang itu dialami. Tapi dalam kesemuanya itu, Tuhan tidak membiarkan Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel mengalami hal-hal yang tidak baik. Sekalipun dimasukkan ke dalam dapur perapian, justru raja pada waktu itu melihat, mereka kok tidak bertiga, tapi ada 4. Ada satu pribadi yang bersama-sama dengan mereka, dan itulah pribadi Allah. Ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, seharusnya mereka tahu bahwa Daniel pasti mati dicapik-capik oleh singa. Tapi toh ketika raja memanggil Daniel, Daniel masih tetap hidup. Ada pertolongan Tuhan. Bukan saja menolong, tetapi Tuhan membuat segala sesuatu indah. Karena akhirnya mereka yang tadinya memusuhi Daniel, kemudian justru dimasukkan ke dalam gua singa dan dimakan singa. Kemudian mereka yang memasukkan Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam dapur perapian, justru mereka yang dimasukkan ke dalam dapur perapian, dan akhirnya semua binasa. Lebih daripada itu, menjadi kesaksian yang luar biasa. Raja memaklumkan bahwa semua negara-negara bawahannya agar supaya menyembah kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, menyembah kepada Allahnya Daniel. Ada rencana-rencana yang besar di balik semua apa yang Tuhan izinkan terjadi. Sekalipun harus mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, tetapi Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik, menolong, bahkan punya rencana-rencana yang indah di balik semuanya. Pada masa-masa kekeringan, terjadi kelaparan di mana-mana. Pada waktu itu, Elia sebagai hamba Tuhan juga mengalami dampak dari semuanya itu. Tapi Tuhan tetap memelihara kepada Elia. Elia disuruh ke sungai Kerit, sehingga bisa minum dari sungai itu. Dan Tuhan mengirim makanan lewat burung gagak, roti, daging. Ketika
air sungai Kerit sudah kering karena musim kemarau, maka Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat. Dari Kerit sampai ke Sarfat bukan satu perjalanan yang pendek. Kalau lihat di peta itu cukup jauh, tapi itu yang dilakukan oleh Elia. Dan di sana dipertemukan dengan seorang janda Sarfat. Janda yang tinggal memiliki tepung segenggam minyak sedikit. Dan kemudian Elia berkata kepada janda Sarfat, buatkan aku dulu. Bukan berarti Elia kok tega banget. Ya. Saya merenungkan kok tega banget, ternyata tidak. Itu rencana Tuhan. Dan akhirnya bukan saja Elia bisa diselamatkan, tapi juga janda Sarfat dan anaknya pun bisa diselamatkan karena mengutamakan hamba Tuhan. Apa yang dikatakan Elia, buat roti lagi dari tepung yang ada di tempayan. Dan itu terjadi terus sampai akhirnya hujan turun, sampai akhirnya musim tanam tiba, sampai akhirnya bisa panen lagi. Bukan waktu yang sedikit, pendek, tapi panjang. Tapi Tuhan tetap memelihara. Ada rencana-rencana Tuhan yang indah. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini yang perlu kita pahami, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Sekalipun perjalanan hidup ini tidak mudah, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan, masa-masa yang sukar boleh menerpa dalam setiap kehidupan. Tetapi kita sangat percaya bahwa perjalanan ini tidak selamanya sama. Akan ada masa-masa yang sukar sulit memang. Ada masa-masa untuk menanam dengan penuh jerih lelah memang. Tapi pasti ada masa-masanya untuk menuai. Ada masa-masanya untuk bisa mengalami pertolongan demi pertolongan yang daripada Tuhan. Ada masa-masanya untuk mengalami kuasa keajaiban yang daripada Tuhan. Ada masa-masanya untuk mengalami janji-janjinya Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Firman Tuhan mengatakan, jikalau bukan Tuhan, maka sia-sialah setiap usaha manusia. Manusia tetap harus berusaha, tetapi tidak dengan kekuatannya sendiri. Tidak dengan kemampuannya sendiri, tetapi kita tetap bersandar kepada Tuhan, mengandalkan kepada Tuhan. Karena dari Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan, dari Tuhanlah kita mendapatkan jalan keluar, dari Tuhanlah kita mendapatkan pertolongan demi pertolongannya. Kalau kita membaca di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai,
Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, tantangan masalah yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita, kesulitan sebesar apapun, itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Karena Tuhan tahu mengukur seberapa besar kekuatan kita. Bukan hanya itu saja, dikatakan bahwa Tuhan itu setia. Ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Seringkali kita berkata buntu, tidak ada lagi jalan keluar. Masalah persoalan yang kita hadapi begitu berat. Kita berkata, kita menyerah. Tidak. Ketahuilah bahwa Tuhan itu setia. Setia dengan janjinya, setia dengan kasih-Nya. Dan Tuhan pasti ada bagi kita semua untuk memberikan pertolongannya, untuk menyatakan kasih-Nya, sehingga Tuhan memberikan jalan keluar. Yang tadinya sudah buntu, tapi Tuhan membuka jalan. Sehingga sesuatu yang ajaib terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita percayai menghadapi masa-masa yang seperti ini. Ya, kita berkata pencobaan-pencobaan ini adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatanku, karena Tuhan adalah kekuatanku. Ada Tuhan yang menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Ada pertolongan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita semua. Dan janji Tuhan itu pasti tidak. Ya, Tuhan pasti akan mengenapi. Demikian juga di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan mengandalkan Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Memang Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali saya katakan bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, tidak dihindarkan dari masalah persoalan kesulitan. Ya, kita tetap sama karena kita masih tetap ada di dalam dunia ini. Tapi yang Tuhan berikan adalah kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan untuk bisa menghadapi semuanya, ya, untuk bisa mengerjakan semuanya, untuk bisa mengatasi semuanya. Itu yang Tuhan berikan kepada kita, kekuatan yang baru. Bagikan raja wali yang terbang tinggi sehingga bisa mengatasi badai. Bukan saja bisa menempuh badai, tapi bisa terbang di atas badai. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Karena ada kekuatan yang daripada Tuhan. Ini bertentangan dengan hukum alam. Orang yang berlari pasti menjadi lesu. Orang yang berjalan pasti menjadi lelah. Tapi ini tidak. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita semua yang senantiasa berharap, bersandar, dan mengandalkan Tuhan. Demikian juga di dalam pasal 41 dari kitab Yesaya ini, ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau, kata Tuhan. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau. Tangan kananku akan memegang engkau. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan membawa kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa sukar seperti ini, dampak dari wabah virus corona begitu meluas di segala lini kehidupan manusia. Tetapi satu hal yang firman Tuhan katakan, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah bersandar kepada Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah pertolongan kita. Karena Tuhan yang menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi di tengah-tengah menghadapi masa-masa yang sukar ini, kita harus juga menyikapinya dengan bijaksana, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-12, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Sekalipun kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan, apa yang sedang dikerjakan oleh Tuhan dari awal sampai akhir. Kok hidupku seperti ini, mengapa demikian, dan lain sebagainya. Tapi kita harus bijak. Bagaimana menyikapi keadaan yang seperti ini? Firman Tuhan, nikmatilah semuanya. Artinya jangan sampai kita mengeluh, jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita bersungut-sungut, tapi menikmati masa-masa yang sekalipun sukar, masa-masa yang sekalipun menyakitkan, masa-masa yang sekalipun mengkhawatirkan, tapi mari kita belajar untuk menikmati, sehingga boleh mendatangkan sukacita dan ada damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita menghadapi semuanya ini dengan rasa takut, khawatir, ya kita bersungut-sungut, kita mengeluh dan lain sebagainya, itu justru akan menghilangkan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Allah di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mengatakan nikmati, nikmati, ya. Wong koyok ngene kok dinikmati. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah sakit gigi, ya, saya pernah sakit gigi karena gigi saya sudah tanggal, ya, copot sebanyak 14 buah.
Jadi kalau dihitung itu, wah, hampir separuh. Ya, dan itu ketika copot, ya bukan satu hal yang enak. Ya Bapak Ibu tahu, ya sakit gigi itu lebih sakit daripada sakit-sakit yang lain. Orang sakit gigi tidak pernah ada yang besuk. Tidak ada yang besuk. Padahal sakitnya betul-betul sakit. Tapi kalau kita bisa menikmati, itu indah. Ketika nyut, ya begitu, itu luar biasa. Tapi kalau kita menikmati, kita sudah aduh yung, tapi kita berkata haleluya, haleluya, haleluya. Lama-lama sakitnya hilang itu. Atau kalau tidak hilang kita bisa tertidur. Sehingga tidak merasakan sakitnya. Ya kalau masih ada yang punya sakit gigi, dicoba nantikan seperti itu. Ya kita menikmati, ya. Tidak bersungut-sungut tapi kita memuji haleluya, haleluya. Ya, luar biasa. Seorang ibu yang mau melahirkan, ya berkata sakit luar biasa, aduh. Ya, itu memang yang harus dilalui. Tapi akhirnya Tuhan membuat indah. Ya, setelah lahir sakitnya lupa, hilang. Ya. Mari kita nikmati. Ya. Kemudian ayat 13 dikatakan, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Kita bersyukur bahwa semua itu oleh karena Tuhan. Kalau kita diberi kecukupan, kalau kita diberi kelimpahan, kita tetap bersyukur. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita dalam keadaan pas-pasan, pekerjaan kita sedang seret, ya, pemasukannya juga sedang turun, kita tetap harus bersyukur sebab semua itu adalah pemberian Tuhan. Banyak sedikit, yaitu adalah pemberian Tuhan. Maka kalau kita sedang diberi sedikit, sedang diperhadapkan dengan tantangan, masalah, kesulitan, kita harus tetap bersyukur. Ya. Maka Rasul Paulus juga menasihatkan kepada jemaat Tesalonika, bersyukurlah di dalam segala perkara, sebab itu yang dikehendaki oleh Tuhan Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita syukuri saja, kita nikmati saja. Ya, bukan berarti kita masa bodoh, tidak. Tapi keadaan situasi yang Tuhan izinkan terjadi, kita nikmati, kita syukuri. Dan satu hal yang perlu kita ingat, di dalam ayat 14 dikatakan bahwa semuanya itu Tuhan izinkan supaya manusia takut akan Dia. Ya, supaya manusia takut akan Dia. Seringkali ketika dalam keadaan yang baik, semua berjalan dengan lancar, orang sudah tidak takut meninggalkan Tuhan, bahkan hidup ya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka masa-masa yang seperti ini mari kita kembali kepada Tuhan. Kita hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Semakin setia kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang utama, menjadi nomor satu di dalam setiap kehidupan kita. Agar supaya Tuhan mengubah yang tidak baik menjadi baik. Ya, menjadikan semuanya indah pada waktunya. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin.